Kami berdua tidak sendirian. Aku senang soalnya tamu kita episode ini sangat spesial sekali ya. Dan itu mobilnya sudah nabrak kiri, menabrak kanan. Harus menanggung banyak resiko sebenarnya sih menurutku. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Patricia Dan saya Irma di Podcast Podcast Tanpa Podium. Ya, malam hari ini ya kalau yang dengar siang, sore, pagi, petang, subuh dan lain sebagainya, ya sesuaikan saja waktu kalian ya. Kami berdua tidak sendirian, betul? Betul. Hari ini kita kedatangan. Ya, aku senang soalnya tamu kita episode ini sangat spesial sekali ya. Wow. Orang-orang yang Siapakah sangat luar mereka? biasa di bidangnya. Iya. Orang-orang yang kalau bukan mereka yang menjawab, Yes. orang nggak bakal tahu itu apa. Hanya mereka yang beban ya buat guestnya ya. Kita kenalin aja deh, Usi. Malam ini siapa aja ya? Malam ini ada bersama dengan kita Gary. Halo Gary. Selamat malam. Ya. Gary segala-galanya Mentari. Dan juga ada Veron dari New York. Halo. Veron itu punya nama kecil sih, nama panggilan kecil. Oh iya, apa panggilan, meskipun dia tidak kecil ya, sama seperti saya tidak kecil. Panggilannya tuh Nuni. Panggilan kecil. NUNI. Oh Nuni. NUNI. Jadi kalau tiba-tiba aku menyapa Veron Nuni ya jangan kaget ya teman-teman dan teman-teman. Oke. Oke, mantap. Aku pengen ini sih Usi supaya mungkin teman-teman dengerin mereka kenal mereka lebih dalam begitu ya. Yes. Mungkin mereka sendiri memperkenalkan diri mereka boleh kali ya. Boleh. Sebagai Kak Gary apa, aktivitasnya apa gitu ya. Betul. Mau sambil nyanyi juga boleh gitu ya. Oh, Siapa boleh tahu sekali. Gue nge-rap aja deh gue, Cile. Sedap. Boleh Kak Gary segala. Boleh kenalan. Kenalannya apa ya Kak? Halo, paling aku Gary Sagala. Kegiatannya paling apa ya? Kebetulan kemarin dipercaya untuk bisa bergabung di gugus tugas yang sekarang udah ganti nama jadi Satgas. Paling itu sih. Dan ada lagi. Masa cuman itu doang? Organisasinya yang diikuti. Kebetulan juga berada di salah satu organisasi kepemudaan gereja sebagai pengurus di sinodal. Jadi ya mungkin itu. Dipancing sama hostnya jadi harus ngomong. Iya. Makasih loh Kak Gary. Mereka ini orang-orang penting soalnya Usi. Jadi terima kasih banyak loh. Sudah bersedia loh hadir di podcast kami yang apa adanya ini loh. Iya. Ya Usi ya, suatu kehormatan buat kami berdua. Iya ya, betul. Kita lanjut ke Veron yang dari tadi gelisah, gundah gulana. Nah ya, padahal happy Sudah dia. lah, kan sudah tahu namaku. nama sekarang lagi sibuk apa? Ya. Oh baiklah, aku Veron Tosi. Nama panjangnya sebenarnya panjang banget. Veron Semirabot Nuni Borni Tosi. Tapi biasanya nama panggungnya Veron Tosi. Emang panggungnya apa sih? Panggungnya Kenapa? boleh tahu nggak? Panggungnya apa? Panggung boneka dong. Enggak, jadi aku sebenarnya jadi aku sebenarnya professional singer. Jadi aku wedding singer. Ya, jadi terus dulu sempat menjalani menjalani kayak sebagai vocal coach gitu di salah satu sekolah musik. Tapi sekarang aku lebih berfokus kepada pendidikan. Cie juga aku. Jadi sebenarnya Kok gue shock ya? Di Malang. yes, di Kota Malang Raya Merdeka. Luar biasa Pendidikan. ya. Tapi Itu, Usi pendidikan. percaya. Usi sama kalau aku sih
karena sudah kenal ya, jadi aku percaya bahwa dia professional singer. Usi sama Kak Geri percaya kah? Terlihat Dia Kak. terlihat ya? Terlihat seperti Terlihat dari Atau kita bobotnya. buktikan saja kali. Coba nyanyi satu lagu begitu kan? Satu bait agak kah? rada enggak, agak Hah? rada. Nyanyi dong, nggak apa-apa, nggak nyanyi, nggak apa-apa, sedikit. Profesional loh. Iya. Ini. Tadi- Pas kok, tadi pas. sambil Nanti menunggu. pas. Ah yes. Kalau sambil menunggu tadi apa namanya kita live. Tadi kan kami lagi nongkrong nih, terus ada seseorang yang datang gitu pakai apa namanya dengan gitarnya ngamen gitu. Tadi lagunya apa ya? Aku lupa. Ya ilah, baru aja. Oh ya, lagunya gini. Hidup ini adalah kesempatan. Wow. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oke, jangan mahal-mahal ya. Aku mahal soalnya. Itu lagu baru ya Nuni ya? Aku baru Itu pernah lagu dengar baru, lagu itu. Itu lagu lagu yang baru. sangat ini ya. Tapi liriknya dalam. Tidak. Ya Usi. Liriknya dalam banget. Kalau itu lagu baru, liriknya dalam sekali. Maknanya. Aku suka lagu itu di masa sekarang. Ya. Meskipun sebelumnya ya lagu itu kan hits banget ya tahun lalu ya. Yang semua orang menyanyikannya. Oh Tuhan. Tapi Nuni tadi nyanyi bagus banget. Bagus. Oh, thank you so much. Terbukti profilnya tadi. Cuman masih sedikit ya teman-teman pasti pengen nambah ya. Mungkin di akhir kali ya Nuni ya. Kita mau bahas apa sih Usi ya? Kan kita nggak mungkin cuman bahas pribadi bangsaku, pribadinya tamu kita berdua ini. Apa sih kita lagi mau bahas apa sih? Aku aja lupa. Parah ini. Ini host kebanyakan main ini. Enggak, aku tadi tertarik dengan profilnya mereka berdua gitu ya. Apalagi tadi Geri sempat membahas bahwa dia menjadi relawan ya, Geri ya. Menjadi relawan di ya apa tadi namanya Satgas ya. Aku nggak pernah lupa ya, tapi memang lupa tadi itu. Satgas ya, Satgas COVID-19 gitu kan. Nah, yang kita tahu tuh kan biasanya kayak gitu kan yang dibilang itu sebagai apa ya, garda depan ya. Tapi bagaimana ya bicara garda depan itu ya? Karena betul kan mereka yang di depan. Nah, itu yang kita mau coba kulik sih sebenarnya. Kak Ger mungkin bagi pengalaman kali ya, atau mungkin sebelum bahas soal Satgasnya, maksudnya Kak Irma tuh emang garda depan menurut Kak Geri tuh apa gitu. Kalau KBBI kan semua orang bisa buka ya. Iya. Boleh share Kak Ger. Kalau bicara soal garda depan ya Kak, sebenarnya kan kalau secara harafiahnya ya mereka yang ada berada di garis depan untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi kalau ditanya sebenarnya garda depan itu apa ya, orang-orang yang mungkin harusnya adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran diri lebih tinggi dibanding mereka yang kurang memahami gitu, dan mereka yang duluan mengambil inisiatif dan aksi yang lebih apa ya, mungkin lebih positif dan lebih berguna untuk yang lain. Sembari jadi pribadi yang ngajarin orang-orang yang belum tahu garda depan tuh apa sih gitu. Paling itu sih Kak, kalau secara aku pribadi ngelihatnya gitu. Jadi istilahnya kalau semua orang sadar, yang garda depan ini setidaknya kesadarannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Betul, gitu ya. Betul. Sehingga dia tahu apa yang dia lakukan, yang harus dia kerjakan. Karena harapannya kan garda depan itu sebenarnya bukan mereka yang lebih tinggi dari yang belakang gitu ya. Tapi tujuannya kan supaya kita sama-sama nih di depan gitu, bareng-bareng. Gitu. Makanya karena kesadaran itulah kali ya yang bikin Kak Geri. Gak apa-apa, Usi nanti harus tanya Veron. Aku gak mau nanya Veron. Dia dari tadi Kak Geri. Teman-teman yang dengar di Spotify nanti Sabtu dengerin lihat ya bagaimana reaksinya Veron ketika Geri menjawab ya. Betapa dia mengagumi jawaban dari Geri. Jadi setidaknya orang yang maksudnya kenapa sampai pada akhirnya Kak Geri terlibat di gugus tugas lalu kemudian namanya berganti menjadi Satgas itu ya karena punya kesadaran
yang jauh lebih tinggi kali ya dibandingkan yang lain. Ya dong, udah nggak usah. Kak Geri ini merendah sih. Oh. Enggak kok. Itu udah benar. Itu jawabannya ya. Kita beralih ke Veron dulu nanti daripada disangkal sama Kak Geri Usi. Usi tanya Veron dulu. Enggak, karena memang kalau kita dengar garda depan itu kan sejak pandemi inilah kata-kata itu tuh booming sekali gitu ya. Bahkan sempat ada begitu banyak perubahan ya. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan garda depan gitu ya. Nah, kalau Nuni, Veron aku ngeliat mukanya jadinya mau ketawa. Veron, kalau dari Veron sendiri apa sih yang Veron pahami tentang garda depan? Kalau aku memahaminya secara sederhana sih. Pokoknya garda terdepan itu adalah ya setiap kita, baik itu setiap manusia yang ada di muka bumi ini adalah garda terdepan. Karena selama ini banyak orang yang berpikir bahwa garda terdepan adalah tim medis. Padahal sebenarnya menurutku pribadi, aku secara pribadi mengamini bahwa kalau kita menjadi garda terdepan dan menjaga diri kita sendiri, pasti teman-teman medis itu bakalan menjadi garda terakhir yang bisa menyelamatkan teman-teman yang tidak bisa menjadi garda terdepan. Kalau aku pribadi seperti itu. Terkait COVID-19 ya, terkait COVID. Yes, terkait COVID-19. Karena orang cenderung berharap garda depan saja yang bekerja, akhirnya masa bodoh. Kasihan ketika semua terpapar, kasihan garda depannya. Kalau dia balik pemahamannya, kita masyarakat yang jadi garda depan kan tim medis dan tim kesehatan lebih terbantu lah setidaknya. Begitu kali ya? Ya gitu kali ya Usi ya? Iya. Usi Irma terpesona ya sama jawaban Veron ya. Dia tadi nyontek gitu sebenarnya. Ya itu tadi kalau aku sih ngelihatnya memang dulu kan bicara tentang garda depan itu kan dulu orang taunya tuh garda depan tuh selalu menunjuk pada tim medis gitu ya. Terus kemudian aku melihat itu melalui proses yang reflektif sekali, akhirnya garda depan itu coba dipahami ulang. Benar nggak sih kalau mereka yang dinamakan tim medis, mereka yang langsung berhubungan dengan orang yang terkonfirmasi COVID itu mereka adalah garda depan gitu. Jadi memang ini yang mau kita coba pahami dalam pemahaman garda depan itu sih Pet. Usia agak putus-putus sih tapi nggak apa-apa. Masih terdengar. Atau aku ya? Aja ya jaringanku ya. Maklum ya. Ini kita nih yang satu di Watampone, satu Jakarta, satu Malang, satu Kalimantan, luar biasa. Cuman memang ya, aku tiba-tiba mikirnya gini Usi. Benar yang Usi Irma bilang, pemahamannya itu diubah, lalu orang kemudian semakin sadar. Tapi merujuk pada apa yang Kak Geri bilang tadi, tetap harus ada orang-orang tertentu. Istilah ini ada kan sebenarnya, aku kan coba-coba kulik nih ya. Garda depan paling malas memang kalau sudah googling di situasi yang lagi hits istilah itu. Yang dulu-dulu tuh aku pengen tahu sejarah garda depan itu apa gitu. Tapi nggak muncul. Paling-paling berita-berita beberapa tahun sebelumnya terkait dengan isu narkoba, lalu orang tua yang jadi garda depan supaya anak-anak tidak kemudian menjadi pengguna narkoba dan lain sebagainya. Kalau undur-undur lagi ke belakang tetap akan ada orang-orang yang jadi garda depan. Tim dokter dari dulu juga kan di awal-awal yang Budi Utomo itu misalnya yang jadi garda depan untuk kebangkitan nasional dan lain-lain. Nah, aku pengen tahu pandangan Kak Geri nih. Apa karena semangat atau kesadaran yang tinggi itulah yang membuat Kak Geri sebenarnya kalau nggak COVID pun sebelum-sebelumnya memang pribadinya itu sigap jadi yang terdepan, sigap membantu, atau ini cuman karena COVID-19 aja, lalu nggak tahu mau bikin apa di rumah, lalu pada akhirnya harus turun ke lapangan. Boleh ya. Sorry ya Usi, aku penasaran soalnya, apa ini memang pribadi dan karakternya gitu? Monggo. Jadi sebenarnya gini,
kalau menjawab itu kan kadang orang bisa nanti kalau dengar jawabanku kayak ada yang pasti berpikir itu sombong atau apa, tapi memang sejak lulus kuliah itu aku banyak aktif di kegiatan rescue. Kemudian boleh diberi kesempatan untuk bisa bergabung pada tim SAR nasional dan segala macamnya, bahkan turun di lapangan. Nah, sebenarnya memang kalau aku punya pengalaman itu karena dulu papaku pernah keracunan di jalan di tol. Dan itu mobilnya sudah nabrak kiri, nabrak kanan. Dan itu ada orang yang sampai sekarang aku belum temuin. Dia yang menolong, dia inisiatif mobilnya dari belakang langsung ngalangin kiri kanan juga supaya tidak ditabrak oleh mobil lain. Dan itu di tol kondisi macet gitu. Nah setelah itu mobil papaku itu berhenti di pinggir jalan, sudah kondisi kiri kanannya sudah tabrak pembatas jalan. Dia turun, dia tanya, dia tolong, kemudian ada tim medis. Nah setelah itu papa telepon dan aku datang. Intinya aku juga kaget, tapi aku berpikir bahwa mungkin ini yang dibilang kalau kita menuai hal baik ke orang tulus, percaya atau tidak, entah suatu kapan nanti akan berbalik sama kita dalam situasi yang kita tidak tahu. Dan dari situ aku berterima kasih. Aku nggak tahu orangnya siapa sampai sekarang, tapi karena dia mungkin papaku selamat gitu. Dan sejak itu aku lebih punya rasa simpati, empati untuk kayak hal terkecil aja, misalnya ngelihat ada orang mobilnya di tol nggak, bannya bocor, nggak ada yang nolongin, ya aku akan tanya dulu, berhenti. Itu dulu juga contohnya kayak ada orang bapak-bapak dia mogok nggak tahu mesti ngapain, aku kondisi mau pergi kondangan udah rapi, aku dorong mobil gitu sampai dia bisa jalan dan gitu. Dan memang banyak Kak, maksudnya hal yang sesimpel itu karena mereka sudah ada orang yang pernah melakukan kebaikan, dan pasti setiap orang kalau dapat kebaikan dari orang lain pasti punya dalam hatinya untuk melakukan hal baik lagi gitu. Sebenarnya itu background, bukan background ya. Ya mungkin jadi alasan terkuatku kenapa panggilan hati. Pengen banget sih sebenarnya bisa bantu orang dengan segala keterbatasan yang ada, dengan kemampuan yang kita punya. Gitu. Nah, kalau bicara gugus tugas atau satgas kemarin itu sebenarnya waktu dapat panggilan itu takut, Kak. Jujur takut banget karena kita sudah tahu dulu berita di luar negeri, di Wuhan dan segala macamnya bagaimana, dan kemudian ternyata masuk di negara kita dan ada panggilan itu. Karena memang nggak boleh kita tutup mata juga, banyak kok tenaga medis yang menghindari panggilan itu karena mereka juga takut gitu. Relawan juga banyak yang tadinya sudah masuk dan istilahnya dalam tanda petik mengundurkan diri, kalau kami bilangnya kabur karena akhirnya mereka takut. Nah pada saat itu karena dipanggil ya, dan sesuai persyaratan segala macam, maksud ada izin dari keluarga, ya aku bicara dengan orang rumah. Aku bicara dengan orang rumah, ya sebenarnya puji Tuhan dikasih restu, walaupun nada yang kita tahu itu berat untuk melepaskan anggota keluarga untuk bertugas seperti itu. Tapi dengan pengertian-pengertian dan akhirnya ya bisa bergabunglah kemarin di gugus tugas, atau sekarang udah diganti nama jadi satgas. Gitu sih Kak paling. Ini ya inspirasi sekali ya. Ternyata ada latar belakang yang luar biasa loh. Aku sebenarnya jujur Kak Ger, Kak Irma, Vero, Gary ini rescuer kami Usi. Kami pernah dilatih kan pendeta-pendeta waktu itu Kak Irma ikut selanjutnya kalau nggak salah ya. Aku ikut yang pertama. Aku yang pertama. Oh, yang pertama. Lalu aku angkatanku tuh Kapoli, pokoknya Dena gitu-gitulah. Bung Poli. Jadi penasaran ini anak-anak muda ngapain sih sibuk? Iya kan, orang lain tuh lebih milih bersenang-senang gitu. Tapi mereka kemudian sibuk untuk ngajarin kita bagaimana kemudian tanggap bencana waktu itu ya. Lalu mitigasi. Ya, gitulah. Mitigasi ya. Dan ternyata ada kisah di baliknya. Ketika kita memperoleh kebaikan, mendapatkan kebaikan, ya mau ndak mau kita terpanggil. Jiwa untuk berbuat baik meronta-ronta gitu ya ketika ada sesuatu terjadi.
Ini beban sebenarnya untuk pembicara selanjutnya ya Usia. Dia dari tadi udah bilang kisah gue apa ya? Gue coba. Iya, tadi memang kalau kita dengar dari apa yang disampaikan Gary luar biasa ya. Ternyata terlepas dari ada berbagai kisah yang melatar belakangi kan, dia bisa mengarahkan hatinya juga kepada panggilan untuk melakukan kebaikan gitu ya. Jadi itu luar biasa banget gitu ya. Dari hal-hal yang kecil gitu kan, tapi akhirnya itu menjadi sesuatu yang memotivasi untuk bisa terus melakukan yang baik buat banyak orang gitu. Veron, aku ngeliat dia sudah Lucu kan ngeliatnya dari tadi. Hai Veron. Gimana? Veron, kalau berkaitan dengan apa tadi yang disampaikan oleh Gary gitu ya, aku cuma mau tahu aja apa pandanganmu terhadap tadi kita udah bicara tentang garda depan gitu ya, dan jangan ketawa. Tapi apa yang menjadi pendapatmu terkait orang-orang yang ya bisa kita katakan mereka yang saat ini berjuang untuk bisa terus membuat segala sesuatu berjalan dengan baik ya. Contohnya termasuk Satgas ini. Ini kan mereka berusaha supaya segala sesuatu tetap berjalan dengan baik ya. Karena Satgas itu kan melakukan kegiatan misalnya penyemprotan disinfektan gitu ya. Mereka melakukan banyak aksi-aksi untuk membuat aktivitas itu tetap berjalan secara aman gitu ya. Nah kalau dari dirimu sendiri bagaimana pandanganmu terhadap orang-orang yang berusaha untuk menjaga hal itu gitu ya. Entah mereka jadi bagian dari Satgas atau mereka dari tim medis gitu ya. Ataupun mereka ya masyarakat sendiri gitu. Menurutmu apa yang perlu dimiliki oleh orang-orang itu supaya mereka tetap bisa memikirkan kebaikan bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk banyak orang. Ini pasti bingung ya aku juga. Bisa. Ayo nih, yuk bisa yuk. Kalau aku sih kagum aja dengan pribadi-pribadi yang punya keberanian untuk mengambil bagian dan terjun langsung dalam kayak apalagi terkhusus kasus COVID yang kali ini ya. Kalau menurutku ya harus punya keberanian. Jadi misalnya kalau kita sudah bisa mengambil bagian dan harus melakukan segala sesuatu itu dengan hati gitu loh. Kadang ya, aku juga punya pengalaman beberapa teman yang cuma juga ikut ambil bagian dalam mereka tim COVID untuk di sebuah rumah sakit di NTB, dan itu tuh juga kadang-kadang mereka merasa kayak tertekan, terus mereka merasa kayak nggak ada teman karena sendiri. Mereka habis tugas pulang itu juga mereka juga harus mengisolasi diri, dan makanya kalau benar-benar yang harus dimiliki teman-teman yang punya jiwa besar ini ya harus menanggung banyak resiko sebenarnya sih menurutku. Berani menanggung banyak resiko ya. Kalau lu kenapa nggak berani, Veron? Kalau aku melakukan partku aja sih sebenarnya. Oke, apa partnya? Oh yes, baik. Aku melakukan partku aja. Selalu melakukan protokol kesehatan. Ya hal-hal kecil menurutku seperti itu. Oke. Good. Aku mau nanya lagi sama Kak Gary boleh ya? Thank you ya Veron ya. Maksudnya ya aku pikir tadi Veron mau jawab ya udah sih kalau semua jadi Satgas kan nggak ada yang di rumah. Aku tadi mau pikirnya Veron mau gitu. Iya, ternyata enggak ya, lebih baik lah ya, lebih beradab lah. Enggak dong. Iya. Oh, enggak. Yes, benar. Oke. Kak Ger. Yes, selama jadi ya di tengah-tengah situasi COVID-19 sama menurutku situasi yang sekarang ini lebih menyebalkan. Karena ini sangat. Ya, udah masa orang bilang era baru tapi era baru menuju kebinasaan ke apa nggak ngerti aku ini. Di sini kayak mau ngomel aku nih. Cuman
menurutmu gimana, Ger? Apa sebenarnya yang harus dilakukan baik kita sebagai pribadi maupun gereja misalnya dari sudut pandang anak muda ya? Atau kalau nanti kan kita mau masuk, ini nanti tayangnya di tanggal 1 Agustus kalau nggak salah, nuansa-nuansa kebangsaan begitu ya. Coba kasih tahu sebenarnya apa yang harus dikerjakan dan apa sebenarnya yang menyebalkan di tengah-tengah orang bilang menuju second wave ya, gelombang kedua, padahal satu aja belum. Gitu. Boleh Kak Ger? Keluarkan. Jadi sebenarnya gini Kak, sebelum bicara lebih dalam tentang yang apa yang menyebalkan, waktu itu kita pernah berbincang bertiga. Ingat waktu itu aku bilang sebenarnya Pak Doni Monardo sudah menyatakan juga bahwa new normal itu tidak tepat, tapi adalah adaptasi kebiasaan baru. Tapi tebak sekarang apa? Mereka merubah kata new normal. DKI pun bilang ini bukan new normal, kami menyebutnya beradaptasi kebiasaan baru. Itu menyebalkan sekali Kak, karena kayak udah dikasih tahu dari awal nggak mau, terus tiba-tiba di tengah-tengah mereka berubah. Yang kedua yang paling menyebalkan adalah banyaknya mungkin aku bilang tokoh atau influencer yang mungkin lebih mengedepankan pemahamannya sendiri terhadap teori-teori yang menyebabkan orang-orang pengikut atau fansnya menjadi rebel gitu. Padahal udah jelas banget angka terus naik. Oke, sekarang angka kesembuhan juga naiknya cepat, tapi orang yang terpapar jauh lebih banyak. Kenapa? Kenapa banyak video beredar nggak perlu pakai masker segala macam? Karena harusnya kita dibantu dari semua unsur. Tapi pro kontra di antara influencer, mereka yang punya followers banyak, subscriber banyak dan sebagainya macamnya, membuat itu jadi pecah belah. Padahal aku selalu bilang bahwa nggak peduli kalian mau mikirin teori apapun tuh bebas aja, hak-hak masing-masing. Tapi ingat virusnya ada, betul. Gitu. Virusnya berbahaya gitu. Benar. Contoh yang paling nyata adalah Presiden Brazil yang membiarkan rakyatnya puluhan ribu, ratusan ribu mati. Mereka bilang, tapi sekarang akhirnya apa? Dia kena COVID dan dia bilang saya mengaku salah. COVID itu nyata dan udah terlambat, udah ratusan ribu nyawa udah melayang. Apakah kita mau kayak gitu, bandel-bandel sotoy gitu kan, sok-sok banget, itu nyebelin banget. Belum lagi sebenarnya yang paling aku sekarang sampai di titik ya udah kasarnya, mohon maaf kalau ini ya, kalau mau mati sendiri aja, jangan ngajak orang. Kenapa? Mungkin mereka nggak tahu. Aku pribadi kehilangan rekan-rekanku yang gugur, kami bilang di lapangan. Mereka bertugas, tiba-tiba mereka terpapar, mereka nggak bisa bertahan, mereka meninggal, mereka gugur, kita bilang. Apa mereka tahu sedihnya kita gimana? Enggak, mereka cuma nyala-nyalain kita doang. Bisanya mereka bilang kerjanya nggak becus, makanya yang bener dong kalau ini gimana sih gini. Tapi mereka nggak melakukan part mereka gitu. Makanya aku setuju kalau pas Veron bilang dia melakukan partnya gitu. Itu jauh lebih bagus. Kenapa? Dia sadar dia melakukan partnya, bukan malah kayak orang-orang yang ya bodoh amat gitu kan. Dan akhirnya nanti kalau udah kena nyalahin lagi gitu. Padahal itu kesalahan dia. Jadi ya menurutku itu hal-hal yang paling menyebalkan sekarang gitu. Orang jadi kayak lebih cuek padahal jauh lebih berbahaya gitu. Kalau apa yang bisa kita bikin ya sebenarnya gampang sih. Ikutin aja protokolnya gitu. Ikutin sesimpel itu kok, itu nggak ribet. Kalau memang ke kerumunan ya pakailah masker, jaga jaraknya. Social distancing dan physical distancing itu jelas, jaga jarak fisik dan jaga jarak dalam kerumunan. Terus rajin membersihkan diri. Sebenarnya itu sih Kak, karena nggak ada lagi yang bisa kita bikin. Kalau kita dulu bicara enggak, kita percaya Tuhan ada menguatkan, nggak ada COVID. Ya mohon maaf, bukan aku mengecilkan keajaiban kekuatan Tuhan, tidak. Tapi Tuhan juga mengajarkan lakukan segala sesuatunya ya yang bener lah, ada usaha, ada proses, nggak langsung Tuhan langsung jaga plek terus kebal dari COVID kan, nggak ada kayak gitu. Makanya menurutku kalau untuk anak-anak muda yang apalagi kayak ya
di kalangan pemuda gereja atau masjid. Aku berharap mereka menjadi ujung tombak sih, yang garda terdepan untuk menjadi edukator juga buat sekelilingnya gitu. Bukan justru nunjukin contoh yang kurang baik gitu. Paling itu sih Kak, karena nggak ada lagi yang bisa diomongin apa yang bisa kita perbuat, enggak. Karena semuanya udah tahu sebenarnya bisa berbuat apa. Tinggal dari dirinya masing-masing mau atau enggak. Ya. Luar biasa sekali ya. Tapi jadi serius sekali, jangan terlalu serius. Gak apa-apa. Buat teman-teman yang masih berkerumun di luar sana. Iya, betul. Dengerin tuh, jangan pikir diri sendiri. Dan pastinya iya, dan pastinya kita juga sangat berduka ya. Nggak, aku tadi nyes banget ketika seolah-olah kita juga menyepelekan mereka-mereka yang berjuang untuk bisa tetap menjaga keamanan itu ya. Kita sangat berduka dengan orang-orang yang akhirnya harus berkorban. Berkorbannya kalau untuk orang-orang yang memang baik pemikirannya sih it's okay ya, pengorbanan nggak sia-sia. Tapi ternyata kalau yang mereka berkorban ternyata hanya untuk orang-orang yang cuma bisa bebal di masa-masa seperti ini kan, aduh, istilahnya jangan sampai pengorbanan mereka nggak worth it begitu loh. Sedih sekali. Udah upaya keras, tahu-taunya yang ditolong bandel. Dan disalah-salahin lagi. Tapi memang gitu, orang tuh kadang nggak tahu itu nyata kalau bukan orang bukan mau nyumpahin ya Tuhan, bukan itu, tapi tapi kadang tuh pas ketemu orang dekatnya yang kena baru dari kemarin-kemarin kita kasih tahu karena nggak mau dengar, baru rasa itu kan. Cuman kan kalau dia rasa sendiri nggak apa-apa, ini dia rasa bagi-bagi dengan kita kan gitu. Aduh, bener-bener kaget, yang sabar ya. Aku juga deh. Kamu sudah biasa, kamu sudah kebal. Udah kebal. Makanya karena Kak Gary udah biasa ini, aku jadi mana Kak Gary juga. Ya karena Kak Gary udah biasa ini, kalau Veron sendiri bagaimana nih menanggapi segala sesuatu yang tadi menyebalkan yang disampaikan oleh Gary sendiri? Dengan atau jangan-jangan Veron jadi orang yang menyebalkan ya? Iya. Enggak, kayaknya enggak. Mungkin Kak Gary nggak tahu aku aja. Kalau aku pribadi awal-awal COVID itu aku juga menjadi sosok yang menyebalkan sih sebenarnya. Cuman karena awal-awal, terus pas awal-awal itu aku juga sempat pulang kampung dan akhirnya aku berpikir lagi kalau misalnya aku terlalu selfish berarti bakalan membahayakan orang rumah juga. Terus karena COVID ini juga kan menyerang orang yang lebih umurnya sudah uzur kan. Nah jadi dengan penyakit bawaan, sedangkan orang rumah juga ada anak kecil, ada orang tua. Di situ aku mulai berpikir, oh ya ternyata melakukan protokol itu tidak susah sebenarnya. Dan aku melakukan partku satu lagi, aku lupa tadi sampaikan. Mungkin ini orang lain tidak banyak melakukan, tapi aku selalu melakukan untuk teman-teman medisku. Aku selalu menyemangati sih sebenarnya. Mereka, aku kayak setiap hari mereka apa kabar, hari ini sehat. Terima kasih. Perhatian kecil. So sweet. Gue bangga jadi teman lo. Aku bangga jadi kenalanmu yang baru. Bukan tim medis gue kan, jadi gue gak semangatin lo. Iya, memang. Nanti Kak Gary aku semangatin kok, tenang aja. Hati-hati lo Kak Gary, hati-hati. Aku kirim penyemangat pokoknya. Iya. Itu penting loh. Hal-hal sederhana, orang pikir kayak ya udah tugasnya kan, kadang sebel ya. Iya. Ketika dibilang, apalagi waktu tim medis bilang Indonesia terserah, kan banyak polemik yang muncul setelah itu. Pro kontra ya, betul. Lalu, udah tugasnya kok masih ngerengek. Ya ilah, orang-orang ini ya nggak mikir ya kayak apa rasanya setengah mati kerja dengan beban, nggak ketemu orang yang mereka kasihi, lalu lihat teman meninggal bukan karena merekanya yang salah atau merekanya nggak jaga, nggak ikut protokol, tapi karena orang lain. Lalu dibilang, makasih loh Veron, itu hal sederhana yang mungkin kita sudah jenuh. Buat teman-teman yang merasa jenuh banget dengan kondisi saat ini ya, ya jangan pikir diri sendiri, ada orang lain yang lebih setengah mati di luar sana berkorban ya, jadi garda terdepan. Itu kan berarti dia melakukan segala sesuatu bukan buat dirinya saja tapi buat orang lain juga. Kok
sebel ya kalau ngomongin ini sebenarnya ya, emosi tuh naik turun. Tapi kak, karena tadi Kak Petris bilang masalah Indonesia terserah gitu ya, itu memang pro kontra, tapi ada yang mungkin perlu sedikit, mungkin bukan diluruskan lah gitu. Sebenarnya pada saat Indonesia terserah Indonesia terserah itu keluar, itu bukan dengan maksud bahwa ya udah terserah, kita nggak mau ngerjain apa-apa dari tim medis gitu, dari teman-teman tim medis, bukan. Tapi maksudnya begini, Indonesia terserah, mau kalian judge kami seperti apa, mau kalian dengar atau enggak, tapi kami tetap ada di sini menolong dan membantu berusaha sebaik mungkin. Itu sih sebenarnya. I see. Tapi memang banyak yang mentwist dan memanfaatkan sehingga sampai dibikin lagi jadi politik gitu kan, polemik. Dibilang tim medis kok manja, tim medis kok kayak gitu, ngambekan. Sebenarnya pada dasarnya waktu dibuat memang emosi, tapi maksudnya kayak kalau kita lagi berantem sama temen kita bilang ya udah terserah lu aja mau denger apa enggak. Tapi kalau dia mau datang sama kita cerita lagi kan kita tetap dengerin, kita tetap kasih solusi gitu. Bukan berarti kita ya udah terserah, gue nggak mau dengerin lu lagi, gue nggak mau peduli, enggak gitu sebenarnya, enggak gitu. Iya, itu sih sedikit menjelaskan aja dari sisi teman-temanku gitu. Ini teman-teman kalau nggak dengar ini rugi banget. Betul. Karena kita punya cara berpikir kita coba diluruskan ya. Jadi jangan cuma mau ikut-ikutan aja dengan apa yang tampak di media sosial, terus kita udah ikut-ikutan juga dengan mengatakan hal yang sama, padahal nggak ngerti maksud yang disampaikan oleh orang-orang yang khususnya mereka yang berada di garis depan itu seperti apa. Itu fatal banget tuh. Seru banget ya. Lalu kira-kira teman-teman, kalian bisa nggak bayangkan? Ini kayak nggak ada di draft, kok ditanyain gitu, mungkin mereka pikir. Sorry ya, aku tuh cuma mau berandai-andai. Emang Kak Geri sanggup, maksudnya jadi relawan kayak gini kalau seandainya ya COVID ini nggak bakal berlalu, nggak capek apa? Lalu apa yang kemudian sedang direncanakan di tengah-tengah adaptasi new normal dan apapun istilahnya saat ini? Ini juga mungkin pertanyaan buat Nuni, kalau Usi mau tambah pertanyaan juga silahkan. Aku juga mau nanya hal itu. Apa sih sebenarnya yang sedang kalian pikirkan, rancangkan, yang kemudian pada akhirnya senada gitu? Kita mikir kan situasi ini bikin kita mikir orang lain. Aku pengen tahu apa rancangan kalian ini juga adakah orang lain terlibat dalam mimpi kalian? Atau rancangan kalian juga jadinya yang nggak ada sesuatu yang baru juga, tetap buat diri sendiri. Pengen tahu, kepo. Ini bukan soal apa ya hal-hal lainnya. Ini gue pengen jadi apa, jangan-jangan Kak Geri bilang gue mau jadi gubernur DKI Jakarta. Aduh, nggak usah, makasih. Silakan. Tapi mungkin aku memberikan kesempatan kepada Kakak Veron dulu untuk. Betul. Kenapa gue? Gue lagi menunggu jawaban biar gue bisa menelaah. Jangan. Biar gantian. Kan ini udah lagi habis nih, udah ngebul nih, udah habis gantian. Udah ngebul. Thank you Kak Geri. Bisa diulang pertanyaannya? Aduh, jadi nggak kuat. Usi tolong luruskan, beta punya pertanyaan. Nanti aku luruskan beda lagi pertanyaannya. Itu tanggung jawab ya. Enggak, sebenarnya mau petanya itu, jadi sebenarnya apa sih yang sedang kalian pikirkan atau apa yang mau kalian perbuat di tengah-tengah situasi pandemi ini yang mungkin nggak tahu kapan berakhir, bahkan mungkin nggak berakhir gitu ya. Apakah di dalam kalian memikirkan tentang diri kalian itu juga ada terkait orang lain gitu? Jangan-jangan pertanyaanku malah tambah jadi lebih sulit lagi. Ya gue sampai mencerna, it's okay. Kalau aku tetap menjadi diriku sendiri sih, dengan menyesuaikan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Apalagi aku juga terjun langsung dengan banyak masyarakat, apalagi kan wedding singer itu kita kayak ketemu banyak orang, mau nggak mau. Sekarang kita harus menyesuaikan. Kalau dulu kita kayak ketemu orang gitu udah langsung aja, hai gini. Kalau sekarang ya udah dengan kostum yang baru, menyesuaikan lagi bagaimana kita bersikap dengan orang. Ya seperti itu sih aku. Kalau misalnya untuk
Untuk khalayak banyak sih belum ada sih, gue belum kepikiran sih. All by myself. Tapi aku mau tanya dong, dalam masa pandemi ini udah sempat pernah isi job wedding singer? Waktu awal yang baru belum ada lockdown itu aku sempat tapi itu menggunakan ya protokol kesehatan, hand sanitizer, kita pakai juga glove, terus kita juga pakai masker. Tapi kan kalau masker kan sulit kan buat buat nyanyi. Jadi ya udah mau nggak mau buka tutup gitu. Sempat juga beredar kabar bahwa virusnya terbang kiri kanan. Jadi kita juga bakalan yang datang juga lumayan ratusan orang, kita nyanyi hahaha. Siapa tahu masuk dalam kitab mulut, kelar hidup kita saudara. Ya tapi ya gitulah, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, Tuhan masih memberi kehidupan kepada saya saudara. Amin. Tapi ini sekarang udah mulai lagi sih, akhir Juli ini udah mulai dapat job juga. Terus ya kembali dengan protokol kesehatan yang ada. Beli mic baru dong Nuni, mic sendiri. Of course. Yang Syahrini punya itu loh. Jangan dong, kan baru habis pandemi ya. Oh iya betul. Langsung hilang job, hilang juga pemasukan ya. Jadi jawabannya betul. Veroni simple, tapi sebenarnya memang semua akhirnya kembali kepada kesiapan diri ya. Untuk betul-betul bisa beradaptasi, betul. Okay. Karena beradaptasi itu bukan hal yang mudah Nuni, meskipun penjelasannya mudah. Kita harus memperlengkapi diri dengan emang beli masker murah apa sekarang kan lumayan harganya ya. Kalau mau apalagi sekarang jadi fashion ya. Jadi kan kita pengen juga gitu ya. Bener. Ada mute-mute, ada bordir gitu. Coba tolong yang benar masker itu buat fashion apa fungsi? Ayo yang benar ayo. Iya. Fashion dong, fashion. Oh, fungsi ya. Function. Iya. Fungsi dan fashion. Benar. Kami kan pengen juga masker podcast tanpa podium. Iya. Wow. Nanti kami mau bikin. Kami pakai hoodie baru. Akhirnya bridgingnya tersampaikan, maksud dan tujuannya. Kita tim hoodie juga ya malam ini ya, kita tim hoodie. Iya. Gak ada janjian loh, padahal kita berhoodie ini. Tapi kita mau shout out dulu sama shout out biar kayak anak-anak muda gitu. Kami mau shout out buat yang memberikan kami. Thank you sponsor hoodie teman-teman, thank you ya. Kami ini banyak dapat dari teman-teman loh. Pendengar kami itu baik-baik. Jadi kalian kalau mau iklan silahkan iklan di sini ya. Oh baik. Ini dari teman-teman yang di Cilacap ya. Yes. Terima kasih Bung Jelly dan istri terkasih yang sudah berinisiatif membuat hoodie. Ada di belakangnya enggak? Nggak bisa, aku gendut, usia aja. Aduh, taruh aku juga susah mau balik mana. Terlilit kabel. Nah, kelihatan ya? Ada Irma. Keren. Biasa aja kan, pasti lu mau bilang biasa aja kan lo. Keren kok, aku keren. Tapi kami seneng loh waktu dapet ini. Kami Kak Gary, kita pun senang ya, apalagi kalau kami dikirimkan juga ya. Oke, sepakat. Bisa itu, bisa. Tenang. Pertama, tolong ukuran, itu pasti ukuran aja dulu dikirim Of ya. course, XXL. Kak Gary, ya. Kita ukurannya sama kok Usi, tenang aja. Kak Gary jawab dong. Back to Gary. Ya, kalau tadi tentang yang itu sebenarnya pasti balik lagi Kak. Dengan adanya masa pandemi ini faktor ekonomi pasti. Faktor ekonomi yang pasti sangat-sangat jadi bahan pikiran buat semua orang karena waktu 3 bulan pertama aja itu semua udah kalang kabut kayak aduh nanti gimana nih gitu. Karena aku masih cukup takut sekarang karena jujur aja baru sekarang di tempat aku kantor itu mulai aktif lagi sekarang gitu. Karena kemarin aku sangat bersyukur, maksudnya di satu sisi Tuhan memberikan ladangnya walaupun dengan resiko yang cukup tinggi. Jadi
di situ aku masih bersyukur juga ya sudah dijalankan, dan sekarang udah mulai aktif lagi. Ya memang nggak ada yang tahu sih, rencana yang kita bikin pasti hancur semua, nggak ada yang hancur. Bahkan nggak sedikit teman-temanku yang mungkin jauh kurang beruntung dari aku, dia sudah di PHK, dia sudah dirumahkan dan segala macamnya gitu. Sampai jujur ya kalau temanku dengar bukannya ini, tapi aku nggak nyebut, dia sampai menjual hartanya juga untuk bertahan dalam masa 5 bulan terakhir ini gitu. Dan ya kalau dibilang sebenarnya aku nggak kebayang rencana apa-apa lagi kecuali ya berharap dan berdoa ya pandemi ini selesai, karena apapun yang dilakukan sekarang sangat terbatas, semua penuh dengan aturan, kita nggak bisa leluasa lagi. Apapun yang dilakukan pasti jauh membuat itu menjadi cost-nya jadi bertambah, apapun itu. Gitu. Kita di rumah aja pun pasti bingung, kita nggak ada apa-apa juga. Tapi kalau kita keluar resikonya ketemu virus. Makanya sebenarnya ya balik ke diri masing-masing. Kalau memang sudah bisa menjaga diri dan mengikuti protokol, sudah siap dengan resikonya, ya memang perlu juga memberanikan diri untuk bertahan hidup. Makanya pro kontranya sekarang kan jadi lebih pilih mana, ekonomi apa kesehatan. Sebenarnya sulit kalau ketika harus memilih itu, karena yang satu bisa bikin mati karena kelaparan, yang satu bisa bikin mati karena COVID gitu. Cuma ya makanya aku bilang ini tuh tugas bersama. Kita harus saling support, siapapun kita, dimanapun kita harus saling support. Kenapa? Kayak di Brazil, kalau presidennya tidak segera kena tulah dari Tuhan gitu, dia sakit, mungkin tenaga medis mereka sudah ambruk. Karena prediksinya pada saat itu kalau tetap dengan kondisi demikian dalam waktu 2 bulan Brazil tenaga medis akan habis. Dan itu akan runtuh. Rumah sakitnya sudah banyak nggak kuat, kehabisan tenaga medis. Nah, kita harus jauh lebih bersyukur karena negara kita pertama tropis. Dan orangnya nggak sebandel di luar gitu. Walaupun kita ngeliatnya udah bandel banget. Udah bandel banget ya, baru mau bilang. Sebandel itu, walaupun bandel gitu. Sampai pengen jewer-jewerin di jalan tuh pengen. Cuma kita harus bersyukur juga gitu. Makanya aku bilang tadi, inilah seharusnya part-part mereka yang didengarkan oleh orang-orang kecil kayak kita bersuara, ngasih contoh yang baik, pakai masker gitu. Balik lagi sih ke sana, karena kalau dibilang mimpi, aku udah nggak tahu mau bilang rencana apa ke depan, mau bilang planningnya begini, udah nggak bisa kebayang. Karena aku cuma membayangkan bagaimana kalau posisi kita seperti Korea Selatan yang sudah sampai gelombang 2. Kita gelombang 1 aja sudah berdarah-darah, guling-gulingan. Terus new normal, belum selesai gelombang 1. Sekarang sudah ada isu akan ada gelombang kedua. Mau sehancur apa lagi kita? Bodebek sudah diperpanjang PSBB sampai Agustus tanggal berapa aku lupa, sudah diperpanjang. Artinya kan ini tandanya bukan sesuatu yang sedang baik nih, nggak ada perubahan yang baik sebenarnya, gitu. Justru semakin parah dan semakin meningkat. Kalau misalnya baik kan nggak ada perpanjangan PSBB segala macem gitu. Paling ya itu sih Kak, kalau ditanya mimpi, rencana, aku rasa aku nggak bisa jawab, karena yang penting sekarang masih bisa bertahan hidup. Bagaimana berbuat supaya kita semua sama-sama, nggak cuma diriku atau keluargaku, tapi kita semua ya bisa selamat ngelewatin pandemi ini aja sih. Paling itu penting ya, maksudnya bertahan saja tuh sekarang ini sudah jadi mimpi yang harus diwujudkan gitu. Karena sulit gitu. Dan memang kita akhirnya bingung mau merancangkan apa. Jadi mimpi kita nggak bisa lagi jangka panjang saat ini. Mimpi kita ya jangka pendek, setidaknya step ya satu persatu, ya sabar satu persatu. Yang penting kita bisa melewati sampai nanti, sampai mati, kan begitu ya. Nggak pernah tuh. Wadidaw. Cuman yang pasti teman-teman yang dengerin ini tuh, kita nggak sedang mau menakut-nakuti. Orang kan seringkali bilang gini, ngapain sih share berita-berita yang ini? Akhirnya lengah. Orang Indonesia tuh nggak bisa aku cinta banget sama Indonesia, cinta dikasih banget kendor sama sedikit Cuman, nggak bisa. Iya Indonesia ya. New York kamu Veron, New York kamu apa kamu Veron? cuman yang pasti kalau nggak dibangun kesadaran seperti ini ya
imbasnya seperti yang kita lihat sekarang. Ketika orang dilonggarkan PSBB-nya, orang pikir ya udah balik kayak dulu. Ya, makasih ya Kak Gary, Veron sudah berbagi insight. Sadar. Aku dapat banyak insight. Kak, aku lupa tadi. Karena teringat dari Veron bilang masalah virusnya kiri kanan terbang itu perlu diluruskan juga. Ya. Jadi dengar. Jadi enggak, ini buat tadi teman-teman, buat yang dengerin semua. Karena ini jadi salah kaprah, banyaknya hoax yang beredar juga gitu. Istilahnya airborne-nya COVID itu bukan kayak dia bisa menyebar lewat udara yang secara bebas, enggak. Kejadian itu sudah diselidiki, sudah dilakukan penelitian. Yang terjadi penyebaran airborne adalah ketika di dalam satu ruangan tertutup dengan sirkulasi yang buruk. Udara hanya berputar di situ dan ada yang COVID-1 aja, itu bisa menyebabkan airborne. Artinya airborne-nya hanya berputar di ruangan itu karena sirkulasinya nggak baik, sirkulasi buruk. Jadi bukan sifatnya berubah jadi yang droplet kemudian bisa jadi menyebar di udara, nggak. Tetap sama sifatnya, cuma dengan sirkulasi yang buruk, ruangan tertutup, yaitu yang dibilang airborne-nya gitu. Jadi biar nggak salah kaprah aja sih Kak. Makasih loh. Iya, ini menarik banget ya. Jadi banyak sekali cara pandang yang mungkin selama ini kita keliru ya terkait segala sesuatu yang terjadi di masa pandemi ini, dan melalui Veron, melalui Gary kita sangat ditolong untuk itu. Nah, closing statement dong. Untuk Gary dan juga Veron berkaitan dengan Veron paling senang karena closing statement menunjukkan bahwa ini sudah berakhir. Iya, artinya closing statementnya apa yang bisa kalian sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana, atau mungkin gereja kah dalam menjalankan panggilan dan pengutusannya pun sebagai anggota masyarakat, apa yang bisa kalian sampaikan sebagai pesan-pesan dari apa yang sudah kita percakapkan saat ini, yang mau kalian bagikan? Silakan, siapa dulu? Karena Kakak Veron yang dibilang sangat senang mendengar closing statement, silakan duluan. Makasih Kak Gary. Emang terbaik. Ini apa sih sebenarnya? Veron sudah siap Usi. Dia sudah bikin satu paper untuk closing statement. Marjo. Makanya dia tunggu-tunggu ya. Kok gue udah siap? Belum lah, gue belum siap. Gue masih deg-degan kan, ini belum berakhir. Pokoknya lu mau bilang apa buat teman-teman Veron? Gue pokoknya harus menjadi manusia yang cepat menyesuaikan dengan segala perubahan yang ada. Terus apa lagi ya? Kalau tadi Kak Gary secara medis, kalau aku secara Cheers. Apa coba ya? Lu mau closing statement pakai nyanyian juga boleh loh. Nggak ada yang udah nyangkut di otak gue tentang masalah closing ini. Udah, gue closing aja gitu aja. Pokoknya hati yang gembira adalah obat. Jadi teman-teman apa coba emang hubungannya? Udah itu deh. Iya. Okay. Pokoknya yang penting belajar cepat beradaptasi. Sulit untuk mikir yang happy. Kalian mengerti kok. Sulit mikir yang happy di tengah situasi yang tidak happy ini, tapi mari berupaya ya supaya tetap sukacita ya. Karena toh sukacita datangnya dari dalam, bukan dari kondisi yang ada di sekitar gitu ya. Mantap. Bergembira kali ya. Bukan cuma sekadar happy tapi joy. Ya, joy. Gila. I want to joy. Nggak ada, udah nggak ada lagu yang berkaitan sama closing. Udah lanjut. Nyanyi dong. Ini satu lagu aja. Udah mahal tahu bayarannya. Dia tuh ada joy itu. Dia kalau punya job, aku sejahtera kalau ke Malang. Lu karena kami nggak bayar ya? Nggak juga. Salah satu lah. Kak Gary sambil ngetik, dia lihat dia punya nos closing statement soalnya. Bukan. Lagi balas SMS tuh. SMS masih ada SMS ya? Itu aku yang SMS menguatkan untuk tetap semangat dalam. Loh. Nuni nyanyi satu lagu dulu. Apa ya? Ada, nanti gue mikir dulu setelah kakak Gary aku. Ini bisa dipotong kok.
sedikit enggak. Oke, setelah Kak Geri ya, Sambil dia mikir ya, sambil dia mikir nyanyinya. Nyanyi dulu, cepet cari googling lagu. Cepat sudah. Ayo Kak Geri, closing statementnya. Ini kalau nggak nahan ketawa hancur nih, suaranya hancur nih, parah. Aduh. Sebenarnya kalau buat closing statement, sebenarnya sederhana Kak. Aku selalu bilang intinya adalah jangan jadi pribadi yang egois. Terus kayak tadi aku selalu menekankan bahwa apapun teori atau pemahaman kita tentang COVID itu hak masing-masing, bener itu hak masing-masing, nggak dibatasi. Silakan mau percaya apapun, tapi jangan tutup mata, jangan tutup telinga. COVID-nya, virusnya itu ada, virusnya berbahaya gitu. Dan yuk kita jaga diri kita dengan melakukan protokol kesehatan, karena kalau kita jaga kesehatan, jaga diri kita itu sama aja kita udah jaga orang di sekitar kita. Orang terdekat, orang dimanapun yang kita temui kita juga udah jaga. Intinya sih balik lagi yang paling penting adalah jangan egois, karena itu kuncinya. Jangan egois aja sih, dan percayalah kalau kita sama-sama bisa saling bahu-membahu ngelawan COVID dengan part kita masing-masing, ya kita bisa ngelewatin ini bareng-bareng sih. Itu sih paling Kak. Aku usi boleh ya satu aja. Aku penasaran soalnya. Silakan Kak Geri. Terus ada nggak closing statement Kak, pesan-pesan buat, karena kami kan pendeta nih ya. buat gereja. Buat gereja Kak. Oke, karena kebetulan gini Kak, karena kita sering sharing juga tentang itu dan aku juga satgas di jemaatku. Memang sih berat untuk kita mengiyakan boleh beribadah langsung, tetapi kita tetap kita juga nggak boleh egois. Banyak orang yang rindu beribadah langsung di gereja. Kita boleh melaksanakan ibadah langsung, tetapi dengan protokol yang sangat ketat dan sangat tegas. Ikutin aturannya bagaimana. Tolong jelasin dulu protokol. Sebenarnya simple Kak. Yang tegas itu nanti kayak standar, kita menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, menggunakan wajib masker, membatasi jumlah yang tadinya mungkin 100% dikurangi menjadi 50%. Kemudian kita juga membatasi usia, 50 tahun ke atas tidak boleh datang ke gedung ibadah untuk beribadah langsung gitu. Silakan beribadah mengikuti live streaming pada saat itu juga. Intinya sih itu Kak, karena resikonya besar. Ketika kita sudah minta izin dan keluarkan izin oleh Satgas wilayah, artinya begitu ada satu pelanggaran kecil aja, orang sakit atau meninggal, kegiatan harus dihentikan. Harus dihentikan. Dan itu sudah kami sudah menerapkan itu hari ini, minggu hari ini adalah kedua kalinya kami melaksanakan dengan jumlah yang maksimal. Minggu lalu kami hanya 24 jemaat yang boleh, sekarang sudah 45 di luar presbiter. Intinya silahkan boleh ingin melakukan ibadah, tapi jangan lupa mengurus izin dan protokolnya dilaksanakan. Jangan hanya sekedar melaksanakan ibadah. Dan orang yang salah kaprahnya itu kadang gini, dia udah melakukan, pas ditanya izinnya di mana, masih proses masih izin, itu kan belum dapat izin. Izin keluar. Izin keluar itulah adalah izinnya. Kalau proses berarti kan belum keluar. Kalau kita sudah pegang surat itu baru. Nah, dan juga aku yakin dan percaya masih banyak kakak-kakak pendeta di luar sana, bapak ibu pendeta yang juga mengerti betul bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada jemaat tentang ini gitu. Dan ya semoga kita tidak menjadi pribadi yang hanya bicara lewat mimbar saja Kak, tapi betul memberikan aksi perhatian yang nyata kepada jemaat gitu. Jangan juga kita hanya sekedar ala kadarnya, ya udahlah yang penting jemaat ini terus kita jadi lengah dan segala macam, atau hanya sekedar memberikan perhatian palsu atau yang kenapa ini? Perhatian penting. Halo? Perhatian palsu. Ya. Sampai perhatian palsu. Jangan memberi perhatian palsu. Ya, begitulah Kak. Mungkin aku bisa sharing itu karena aku sudah ikut berpartisipasi melaksanakan ibadah di jemaat, dan aku juga sharing dengan beberapa orang juga termasuk kakak pendeta. Ya artinya kami sepakat bahwa
izin keluar lah, maka itulah sebuah legalitas kita boleh melaksanakan ibadah langsung di gereja dengan memenuhi syarat gitu. Selama masih proses berarti belum ada izin. Jangan juga kita bebal. Oh udah diurus kok kita boleh ibadah, enggak. Karena nanti kalau ditanya mana surat izinnya berarti kan belum ada. Iya, betul. Thank you Kak Geri. Thank you. Ya, selanjutnya artis kita. Thank you sekali. Silakan teman-teman di penutup acara kita ini episode kali ini kita akan mendengarkan satu lagu dari Veron Tosi. Oke, kalau aku statement closing statementnya. Closing statement tadi sudah tuh. Iya, maksudnya aku mau menjelaskan ini dulu karena aku mau nyanyi ini. Oh iya, oke. Ya. Closing statement by songnya. Kalau tadi closing statementnya ini harus berpesan kepada masyarakat seluruh dunia yang pokoknya teman-teman yang mendengarkan broadcast ini. Nah, kali ini aku hanya mau podcast. Aku memberikan perhatian khusus buat teman-teman medis yang menjadi garda terakhir. Yang selalu mungkin kalau misalnya yang lain kalian harus harus menjaga diri baik-baik. Kali aja teman-teman medis nggak ada yang memberi semangat. Aku punya satu lagu tadi berkaitan dengan apa yang aku bilang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Teman-teman semangat ya. Lo pasti kecewa kan, Beb? Banget. Dia kalau di IG Live tuh lagu yang awas lu ya. Yang cetar membahana ya. Tapi terima kasih. Kali ini kayak kita sesuai tema dong. Iya. Ya, dia tergantung. Memang dia tergantung sih. Semua yang penting pas kata Nuni. Oke, nggak apa-apa Nuni. Gue udah tahu loh. Thank you so much ya teman-teman. Terima kasih banyak ya Geri. Terima kasih banget Veron udah berbagi dengan kita di episode kali ini. Thank you. Aku senang deh dengan bintang tamunya karena aku merasa tidak minoritas di room ini. Iya. Emang siapa yang bilang kakak minoritas? Iya, aku senang. Kak Irma sekarang minoritas. Aku senang sekali. Biarlah mereka menerka yang dimaksud itu apa ya. Sekali lagi terima kasih loh Kak Geri, Veron yang sudah meluangkan waktu terima dan kasih. Iya, big thanks, kalian big thanks sungguh berharga banget. tapi apa sih? Big thanks. Lanjut. Big thanks. Iya. Putus-putus Jadi ya? teman-teman jangan lupa dengarkan setiap episode baru ada di Spotify setiap Rabu malam. Dan di YouTube mulai dari hari Sabtu malam. Ya. Tolong ya ditonton dan didengarkan juga ya Veron ya. Kalau Kak Geri juga aku nggak berani paksa loh Kak Geri. Kalau Veron udah loh, aku nonton loh, aku dengar Thank you loh. Aku nonton juga. Aku subscribe. Aku masih menagih makanan waktu dengerin Kak Irma itu loh. Iya Kak Irma tanggung jawab. Yang mana? Iya kan bikin lapar, telur dadar, kuning telur dan lain-lain kayak gitu. Oh iya betul. Itu kan. Kamu nggak dengar? Yang mana Vero? Kan. Yang telur itu. Ya aku suka banget telur memang. Makan telur goreng. Aduh. Telur Tapi dadar. tidak apa-apa, kami memang nggak perlu angka, kami butuh nilai. Jadi teman-teman yang sudah subscribe. Tapi kalau mau dukung kami terus ada ya, tolonglah ya. Oke deh, kita udah pamit ini kalau begitu. Oke Terima kasih teman-teman sudah Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Mereka Dah. juga dulu pamit. Oh iya. Pamit. Coba. Kalian pamit. Saya Beyonce pamit. Oh sadar. Oke. Aku Geri pamit. Oke. Sampai jumpa. God bless you all. Sehat-sehat ya God semua bless ya.